Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Abdul Rizky SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Next. Berikut merupakan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Salma Olivia Khairunisa dengan NIM 2118101002, dan rekan saya, Novita Dwi Ningtyas dengan NIM 2118101007. Pada bab ini kita akan membahas mengenai metode simplex. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa sebenarnya itu metode simplex. Jadi, metode simplex merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah pemrograman linear. Nah, masalah pemrograman linear tersebut merupakan masalah optimasi di mana tujuan utamanya untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi linear tertentu atau fungsi objektif di bawah sejumlah kendala linear. Nah, berikut merupakan beberapa bagian dari metode simplex. Yang pertama ada fungsi objektif. Pada metode simplex ini dimulai dengan merumuskan masalah pemrograman linear dalam bentuk fungsi objektif yang ingin dioptimalkan. Fungsi ini biasanya dalam bentuk linear dan dapat berupa maksimasi profit atau minimasi biaya. Yang kedua ada fungsi kendala. Selain fungsi objektif, masalah pemrograman linear juga memiliki sejumlah kendala linear yang harus dipenuhi. Nah, kendala ini juga harus dirumuskan dalam bentuk persamaan atau ketidaksetaraan linear. Yang ketiga ada variabel basis dan variabel non-basis. Metode simplex menggunakan konsep basis dan variabel non-basis, di mana basis merupakan sekumpulan variabel yang memiliki nilai bukan 0 pada setiap iterasinya. Sementara variabel non-basis ini merupakan variabel yang memiliki nilai 0 pada awalnya. Tujuannya digunakan untuk mengganti variabel non-basis dengan variabel basis sehingga kita mencapai solusi optimal. Next. Selanjutnya yaitu yang keempat, tabel simplex. Tabel simplex ini pada metode simplex itu metode simplex ini melibatkan tabel simplex, di mana tabel simplex ini berisi koefisien variabel, dan nilai-nilai yang berkaitan setiap kendalanya dan fungsi objektif. Tabel ini akan diperbarui dalam setiap iterasi untuk mencari solusi yang lebih baik. Yang kelima yaitu iterasi. Pada metode simplex, seiring berjalannya melalui serangkaian iterasi, di mana pada setiap iterasinya itu memiliki variabel non-basis yang akan diubah menjadi variabel basis, kemudian dipilih berdasarkan aturan yang sesuai. Perubahan ini dilakukan secara terus-menerus hingga tidak ada perbaikan yang mungkin lagi, dan solusinya yang dihasilkan yaitu sudah optimal. Yang keenam yaitu kriteria berhenti. Pada metode simplex akan berhenti saat tidak ada perubahan yang memungkinkan untuk memperbaiki solusi tersebut dan solusinya sudah optimal. Pada metode simplex telah terbukti sangat efisien dalam menyelesaikan masalah program linear dan merupakan algoritma paling umum digunakan dalam konteks. Meskipun perlu dicatat bahwa metode ini hanya berlaku untuk masalah program linear dan tidak dapat menyelesaikan masalah optimasi yaitu non-linear. Selanjutnya yaitu contoh soal maksimasi. Diberikan persamaan max Z sama dengan 5x1 plus 6x2. Nah, selesaikan program linear berikut menggunakan metode simplex maksimasi. Dengan kendala 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 8, persamaan 2 yaitu 3x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 12, dan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu penyelesaian contoh soal maksimasi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan penyelesaian dari contoh soal maksimasi pada slide sebelumnya, dan ditemukan max Z sama dengan 5x1 plus 6x2. Didapatkan fungsi kendalanya yaitu 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 8, 3x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 12, di mana x1, x2 lebih dari sama dengan 0.
Lalu kita meminimasikan fungsi kendalanya, yaitu dengan merubah tanda persamaannya menjadi 4x1 plus 2x2 lebih dari sama dengan 8, 3x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 12. Lalu didapatkan bentuk kanoniknya. Karena dari kendala minimasi tersebut tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka dari itu kita tambahkan variabel surplus, yaitu dengan mengurangkan dengan variabel S. Didapatkan persamaan pertama yaitu 4x1 plus 2x2 min S1 sama dengan 8, 3x1 plus 4x2 min S2 sama dengan 12, dengan x1, x2, s1, s2 lebih dari sama dengan 0. Dan didapatkan Z sama dengan 5x1 plus 6x2 min 0s1 min 0s2. Dengan menggunakan persamaan Z, kendala, dan juga bentuk kanonik persamaan, kita akan membuat tabel simplex pada slide selanjutnya. Baik, pada tabel yang pertama, tabel simplex yang pertama kita membutuhkan nilai dari CB, CJ, kemudian variabel basis, RHS, dan rasio. Langkah yang pertama dari persamaan saat sebelumnya, kita akan memasukkan persamaannya ke dalam masing-masing variabel, di mana yang pertama yaitu nilai X dari persamaan pertama yaitu nilai X1-nya yaitu 4, nilai X2-nya 2, nilai S1-nya yaitu 1, dan nilai S2-nya tidak ada atau bisa dituliskan dengan 0. Kemudian pada persamaan pertama kita akan mendapatkan nilai RHS yaitu 8, dan untuk persamaan yang kedua nilai X1-nya 3, nilai X2-nya 4, S1-nya 0, dan S2-nya 1. Untuk nilai Z-nya yaitu dari X1 5, X2-nya yaitu 6, dan S1-nya 0, S2-nya 0. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai dari ZJ min CJ dari persamaan di atas. Nilai dari ZC min CJ ini caranya yaitu dengan mengalihkan nilai kita. Langkah pertama itu kita akan menentukan CB-nya itu dari variabel di mana yang bernilai 1001 didapatkan yaitu pada nilai S1 dan S2. Kemudian S1 dan S2 ini kita jadikan variabel basis dengan nilai S1-nya 0 dan S2-nya yaitu 0. Kemudian kita mencari ZC min CJ-nya dengan cara 0 dikali nilai X1 yaitu 0, 0 dikali nilai X1 yaitu 0, kemudian nilai dari perkalian tersebut kita kurangkan dengan CJ yaitu kita dapatkan hasil min 5. Langkahnya yaitu sama seperti sebelumnya, 0 dikali 2 sama dengan 0, ditambah 0 dikali 4 sama dengan 0, dikurangi dengan 6, yaitu min 6. Untuk nilai JC min CJ S1 dan S2-nya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu didapatkan nilai S1-nya 0, S2-nya 0. Kemudian untuk nilai JC min CJ dari RHS-nya yaitu caranya dengan 0 dikali dengan 8, yaitu 0, ditambah 0 dikali dengan 12, yaitu 0. Nilai perkalian tersebut kita tambahkan, didapatkan hasil yaitu nilai RHS-nya yaitu 0. Langkah selanjutnya kita akan menentukan pivot kolom. Pivot kolom ini ditentukan dari nilai ZJ min CJ paling terkecil, non negatif paling terkecil. Nilai ZC min CJ paling terkecil didapatkan pada X2 yaitu min 6 paling terkecil, sehingga kita akan menggunakan pivot kolom tersebut untuk mencari rasio, yaitu dengan rumus RHS dibagi dengan pivot kolom. Pivot kolomnya yaitu dari persamaan yang pertama itu 2 dan persamaan yang kedua yaitu 4. Selanjutnya kita akan hitung nilai rasionya yaitu RHS dibagi dengan X2
sama dengan 8 dibagi dengan 2 sama dengan 2 sama dengan 4. Kemudian RHS kurang dibagi dengan X2-nya 4, sehingga didapatkan nilai 3. Dari nilai rasio ini kita dapat menentukan baris pivotnya dengan nilai non-negatif paling terkecil, yaitu dimiliki oleh 3. Sehingga baris pivotnya yaitu pada S2. Dari tabel pertama ini kita belum menemukan solusi yang optimal. Untuk solusi optimal itu akan ditemukan pada tabel dengan nilai 10, 10 atau 01. Karena tabel pertama belum optimal, maka akan dilanjutkan dengan tabel yang kedua. Baik, selanjutnya yaitu pada tabel kedua. Nah, di tabel kedua ini kita akan membuat basis S2 ini menjadi X2, yaitu mengubah nilai 24 menjadi nilai 01. Nah, untuk pembuatan tabelnya sama seperti sebelumnya dengan memasukkan variabel Z-nya yaitu X1 dengan nilai 5, X2 6, S1 0, dan S2 0. Lalu kita OBE-kan pada tabel pertama. Untuk yang pertama, kita meng-OBE-kan pada baris kedua dengan rumus seperempat B2. Nah, seperempat dikali X1 yaitu 3/4, kita masukkan pada kolom X1. Lalu seperempat dikali 4 yaitu 1, kita masukkan pada kolom kedua di tabel 2. Lalu seperempat dikali 0 yaitu 0, kita masukkan ke kolom S1 di tabel 2. Dan seperempat dikali 1 adalah 1/4, kita masukkan di kolom S2 pada tabel 2. Untuk RHS-nya kita masukkan juga mendapatkan 3. Selanjutnya kita OBE-kan baris pertamanya dengan rumus B1 min 2B2. Nah, B1 pada tabel 1 itu 4, dikurangi 2 dikali 3/4, yaitu 5/2. Kita masukkan ke kolom X1 tabel 2. Selanjutnya, 2 dikurangi 2 dikali 1 adalah 0. Kita masukkan ke kolom X2 tabel 2. Lalu, 1 dikurangi 2 dikali 0, hasilnya 1. Kita masukkan ke kolom S1 di tabel 2. Dan yang terakhir yaitu 0 dikurangi 2 dikali 1/4 yaitu min setengah. Kita masukkan nilainya ke kolom S2 di tabel 2. Untuk RHS-nya juga sama, mendapatkan hasilnya yaitu 2. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa menentukan basisnya. Dari tabel 2 ini, kita menemukan basisnya pada kolom S1 yaitu nilainya 1, 0, dan X2 yaitu nilainya 0, 1. Kita masukkan pada kolom basis yaitu S1 dan juga X2. Untuk CB-nya kita masukkan sesuai dengan nilai dari S1 dan X2 tersebut yaitu 0 dan 6. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari ZJ min CJ-nya dengan mengalihkan CB dikali dengan kolom variabelnya, yaitu yang pertama X1, 0 dikali 5/2 ditambah 6 dikali 3/4 dikurangi 5, hasilnya min 1/2. Kita masukkan ke kolom ZJ min CJ X1. Untuk yang selanjutnya rumusnya sama, yaitu 0 kali 0 ditambah 6 kali 1 dikurangi 6, hasilnya 0, masuk pada kolom ZJ min CJ X2. Lalu 0 kali 1 plus 6 kali 0 min 0, hasilnya 0, masuk ke kolom S1 ZJ min CJ. Dan yang terakhir yaitu 0 kali min setengah ditambah 6 dikali 1/4 dikurangi 0, hasilnya 3/2, masuk pada kolom S2 di ZJ min CJ. Untuk RHS-nya juga sama, yaitu 0 dikali 2 ditambah 6 dikali 3, hasilnya 18. Hasilnya masuk pada kolom RHS di ZJ min CJ. Karena kita sudah menemukan nilai dari ZJ min CJ, kita bisa menentukan pivoting kolomnya. Nah, pivoting kolom ini didapatkan dari nilai yang paling terkecil. Nah, nilai paling terkecilnya adalah min setengah, maka yang di pivot kolom ada pada kolom X1, yaitu 5/2 dan 3/4. Nah, dari pivot kolom tersebut, kita bisa menentukan nilai rasionya. Rumus rasio adalah RHS dibagi nilai pivot kolom, yaitu RHS-nya 2 dibagi pivot kolom X1 yang baris 1 adalah 5/2, maka rasionya 4/5. Untuk baris 2, RHS-nya 3 dibagi pivot kolom X1 baris 2-nya 3/4, maka 3 dibagi 3/4 hasilnya 4.
maka rasio di baris keduanya adalah 4. Selanjutnya, kita mencari pivot barisnya dengan mencari nilai non-negatif yang paling kecil. Nah, nilai non-negatif yang paling kecil adalah 4/5, maka pivot barisnya ada pada baris pertama. Nah, karena dari basisnya masih S1 dan X2, maka solusi tersebut masih belum optimal dan kita harus membuat tabel lagi, yaitu tabel yang ketiga pada slide selanjutnya. Nah, di baris ketiga ini sama seperti di baris yang kedua cara penulisannya, lalu kita OBE-kan tabel kedua tersebut mulai dari yang B1. Untuk B1 ini menggunakan rumus OBE 2/5 B1. 2/5 dikali 5/2 adalah 1 masuk pada kolom X1 di tabel 3. Lalu 2/5 kali 0 adalah 0 masuk pada kolom X2 tabel 3. Untuk S1-nya 2/5 dikali 1 yaitu 2/5 masuk pada kolom S1 di tabel 3. Dan yang terakhir 2/5 dikali min 1/2 adalah min 1/5 masuk pada kolom S2 di tabel 3. Untuk RHS-nya juga sama, kita masukkan yaitu 4/5. Selanjutnya kita ke baris kedua. Kita OBE-kan juga dari tabel kedua tersebut dengan rumus B2 min 3/4 B1. Nah, B2-nya adalah 3/4, dikurangi 3/4 dikali B1-nya adalah 1, hasilnya 0, masuk pada kolom X1 tabel 3. Lalu B2-nya 1 dikurangi 3/4 dikali 0, hasilnya 1, maka masuk ke kolom X2 tabel 3. Lalu B2-nya 0 dikurangi 3/4 dikali B1-nya 2/5 adalah min 3/10, masuk pada kolom S1 tabel 3. Dan yang terakhir, 1/4 dikurangi 3/4 dikali min 1/5 adalah 2/5, masuk pada kolom S2 tabel ketiga. Nah, untuk RHS-nya juga sama, menghasilkan 12/5. Nah, dari sini, dari hasil nilai ini kita dapat menentukan basisnya, yaitu 1, 0, dan 0, 1. Nah, pada nilai 1, 0 yaitu kolom 1, maka X1 masuk pada basis dan ditulis pada kolom basis yaitu X1. Lalu untuk nilai 01 merupakan X2 masuk pada basis dan kita masukkan pada kolom basis yaitu X2. Untuk nilainya menyesuaikan dengan nilai variabel X1 dan juga X2. Untuk X1 5 dan X2 6. Selanjutnya kita mencari ZC min CJ-nya lagi. Dengan rumus yang sama, mengalihkan CB dikali variabelnya. Yaitu untuk X1, 5 dikali 1 ditambah 6 kali 0 min 5 hasilnya 0, masuk pada ZJ min CJ X1. Lalu 5 kali 0 ditambah 6 kali 1 dikurangi 6 hasilnya 0, masuk pada ZC min CJ-nya X2. Lalu 5 dikali 2/5 ditambah 6 dikali min 3/10 dikurangi 0, hasilnya 1/5, masuk pada kolom S1-nya ZC min CJ. Dan yang terakhir, 5 dikali min 1/5 ditambah 6 dikali 2/5 dikurang 0, hasilnya 7/5, masuk pada kolom S2-nya ZC min CJ. Untuk RHS-nya juga sama, 5 dikali 4/5 ditambah 6 dikali 12/5, hasilnya 18, 2/5 masuk pada kolom ZC min CJ. Nah, karena pada basisnya sudah X1 dan X2 serta ZJ min CJ-nya sudah 0, maka solusi simplex ini sudah optimal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Maka dari solusi program linier dengan menggunakan metode simplex maksimasi di atas, didapatkan solusi yaitu variabel basisnya dari X1 yaitu 4/5 atau 0,8 dan X2 yaitu 12/5 sama dengan 2,4 dan variabel basis dari Z sama dengan 18/2/5 sama dengan 0,8. Selain itu, kita dapatkan juga variabel non-basis dari solusi program linear di atas, yaitu variabel non-basisnya yaitu S1 sama dengan 0, S2-nya yaitu sama dengan 0.
Berikut merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai metode simplex masalah maksimasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.